Tapi kalau mahasiswa datang baik-baik, memang tujuannya itu pure kemauan dari mahasiswa itu sendiri, kan menurut saya jadi nggak ada yang salah dong di dalam Nah. persoalan ini. Kalau uang itu tidak dari Pak Wapres ya, atau bukan dari istana, kan nggak bisa dikatakan itu Pak Wapres yang kasih uang dong dalam kaitan ini. Kalau sepanjang kepentingannya baik dan memang uang juga itu bukan dihasilkan dari orang-orang yang memang punya kepentingan, tapi memang orang-orang yang ikut mendukung kegiatan-kegiatan yang positif, memang salah. Enggak juga. Jangan sampai ada udang di balik batu dalam persoalan ini. Yang tujuannya untuk mendiskreditkan seseorang gitu. Karena saya yakin sekali Pak Wapres bukan tipe yang seperti itu. Orang yang datang itu pure datang memang ya pengen ketemu Wapresnya dan lain sebagainya. Seperti Pak Prabowo datang, ya kan orang terus datang pengen ketemu dengan presidennya, itu normal-normal saja gitu kan. Jadi mobilisasi massa yang datang itu bukan karena memang dikondisikan, tapi memang apa adanya. Nah, kita lompat ke tema berikutnya, Om. Ini kan situasi politik kita lagi panas-panasnya. Hampir sama tegangnya dengan kasus Roy yang kemarin kita Mungkin saksikan. lebih tegang itu. kali ya. Lebih tegang politik ya. Karena sikut-sikutan kan. Iya. Kalau ini kan sikut-sikutannya Pak Jokowi sama siapa? Roy. Sama Roy. Nah, ini gede banget medan pertarungannya. Betul. Nah, ada satu peristiwa yang sekarang lagi ramai dibahas orang, diberitakan di media terkait aksi demo mahasiswa tanggal 12 Juni kalau 12 Juni ya. 12 Juni. Nah, kan itu ada beberapa elemen mahasiswa, ada BEM UI, terus nah ada BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Nah, di hari mereka menggelar aksi itu kemudian siang atau jelang sore gitu mereka kemudian datang berdialog dengan Mas Wapres, Mas Gibran. Di istana tuh ya? Di istana. Nah, waktu itu kita pikir wah bagus ini dibuka ruang dialog dan dialog mereka kayaknya tidak sesengit yang di UGM itu sampai diusir-usir ini kan. Ya mungkin mereka tahu diri juga ya datang ke rumah orang kan. Kalau bikin ribut lucu juga. Tapi 2 minggu setelah itu, kemarin atau 2 hari lalu, tiba-tiba muncul isu bahwa anak-anak BEM ini, adik-adik kita ini, dibayar. Nilainya tadinya pertama katanya 300 juta. Lalu kemudian mereka seperti di sidang di kampusnya. Dan ngakulah dia kalau dia terima uang 20 juta. Yang ketua BEM Fakultas Hukum itu. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Persoalannya mereka itu kan ketemu Wapres. Ya. Lalu orang bilang ini Wapres nih yang bayar nih supaya datang demo. Jadi seolah-olah Mas Gibran tuh nyari panggung di aksi massa itu. Lalu beberapa mahasiswa ditarik ke istana. Nah, Om Suhadi ini kan tim hukum Prabowo Gibran sekarang yang relawan di bidang hukum untuk Prabowo Gibran. Gimana melihat ini, Om? Ini masih belum jelas ya. Penyerahan uang itu benar apa tidak. Ya, kalau memang itu ada, karena tadi kita juga udah tahu sudah ada sanksi yang diberikan kan. Berarti memang udah ada uang yang diterima. Nah, uang yang diterima ini dari siapa? Dari Mas Wapres atau dari siapa? Ini yang kita juga belum tahu kan. Gitu, karena berita yang kita tahu ini hanya ada uang 20 juta gitu. Dan terus kemudian dalam rangka apa uang ini ya? Apakah orang lagi demo di sana diiming-iming yuk ke istana ya kan? Nanti saya kasih uang dan lain sebagainya. Ini juga belum tahu gitu karena kita kan nggak mengikuti detail berkaitan dengan masalah ini. Nah, tapi terlepas dari semua persoalan ini ya, kalau memang itu hanya sekedar memberikan ongkos ya, dan itu uang bukan juga dari Pak Wapres, tentunya kan nggak ada masalah juga kan. Misal nih contoh nih saya, ya kan,
saya simpatik nih dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Ya, ayo dong kita ngobrol lah di sana dan lain sebagainya. Ya kan. Nanti gimana timbal baliknya ya? Ya nanti timbal baliknya saya kasih transport lah untuk teman-teman dan lain sebagainya. Emang itu salah. Kecuali sebelum itu lagi demo, ya kan, bagi-bagi duit di sana. Jangan demo dong dan lain sebagainya, ya. Dan itu nanti kita akan bagi-bagi uang dan lain sebagainya. Ini tentunya juga akan menjadi persoalan-persoalan tawar yang bisa diklasifikasikan sebagai bentuk pembungkaman. Tapi kalau mahasiswa datang baik-baik, memang tujuannya itu pure kemauan dari mahasiswa itu sendiri, kan menurut saya jadi nggak ada yang salah dong di dalam persoalan itu. Menurut informasi, mereka itu dikasih uang 20 juta dari senior alumni kampus itu kalau tidak salah ya. Lalu sumber uangnya dari mana sekarang kita tanyakan? Dari mananya, tapi katanya yang ngasih itu senior mereka. Alumni senior tuh udah alumni kan? Alumni. Nah, kemudian katanya tadinya sempat diarahkan ke DPR, tapi mereka tidak mau. Mereka demo di depan istana lalu kemudian dipanggil untuk bertemu kan. Persoalannya adalah kalau mereka dibayar untuk ketemu Wapres, siapa yang membayar? Benar seperti pertanyaan. Siapa yang bayar gitu kan? Lalu kemudian nyambung dengan hari ini pernyataan Pak Prabowo waktu penutupan yang di saya tahu siapa yang bayar demo itu. Ya, saya tahu siapa yang membayar demo itu. Nah, kalau begitu artinya yang jadi pertanyaan, apakah mereka dibayar untuk berdemo atau dibayar untuk bertemu presiden? Kalau dilihat kan wakil presiden. Kalau lihat kan mereka mengaku dibayar untuk berdemo kan? Iya. Berarti ya bukan orang pemerintahan dong. Ya, kalau kita mau main logika ya, betul. masa Wapres bayar suruh demo orang yang mau didemo pemerintah gitu kan, lucu. Iya. Iya, itu namanya menumpuk air di dalam dulang. Air dalam dulang. Iya. Nggak bisa dong sendiri. Gitu. Dan kita tahu kan Pak Wapres ini kan orang yang sangat mau kerja dalam situasi yang kondusif dan lain sebagainya. Gak mungkin itu terjadi. Dan uangnya kan cuma 20 juta juga. Kecuali uangnya ratusan juta gitu kan. Itu lain gitu. Nah makanya saya tadi juga menanyakan, ini kan masih belum jelas semua. Gitu kan. Nah belum jelasnya ini tujuannya untuk apa? Mendiskreditkan atau gimana? Kalau menurut saya kan kalau memang mau dibuka, buka aja sekalian. Ya kan? Ya kalau memang senior yang memberikan, tujuannya untuk apa dan dari mana uang itu gitu kan? Siapa yang nyuruh ya? Iya, siapa yang nyuruh? Nah, itu yang diminta oleh kampus UBK. Rektornya bicara, Bu Sri Mumpuni mengatakan sebaiknya emang ada investigasi dong. Betul. Secara terbuka. Ini kan kalau begini kan jadi blunder dong beritanya. Ya. Seolah-olah mau memojokkan presiden, wakil presiden ya, tanpa mau mencari celah sebetulnya uang itu dari mana. Kalau uang itu tidak dari Pak Wapres ya, atau bukan dari istana, kan nggak bisa dikatakan itu Pak Wapres yang kasih uang dong dalam kaitan ini. Ya kan seperti yang saya katakan tadi, kalau saya punya teman dan lain sebagainya, ya kan terus kemudian saya mengajak, terus membicarakan, saya kasih uang untuk transport, memang salah. Kita terbuka aja lah ya. Berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini kan bukan menjadi rahasia umum lagi gitu kan. Seperti sekarang, kita relawan nih. Relawan yang nggak pernah dibayar. Jangan sampai juga saya dibilang termul gajian kan. Itu kan menyakitkan gitu kan. Nih, misalnya saya konferensi pers, ya kan. Terus kemudian kita siapin makanan dan lain sebagainya. Emang salah? Kan enggak dong. Hah? Memang juga terus kemudian itu menjadi ranah pidana? Kan tidak. Karena kita juga nggak menyuap wartawan, misalnya jelek-jelekin pemerintah dan lain sebagainya. Nggak seperti itu juga kan. Kita punya kepentingan, ya kan, kita mengundang, ya kalau kita kasih kopi, kasih apa, uangnya dari siapa? Kan bukan dari pemerintah juga. Uang Suhadi yang keluar misalnya kita, uang Ade Darmawan yang keluar. Memang salah? Enggak. Berapa kali kita konferensi pers, ya kita kasih kopi, kita kasih minum. Terus memang salah wartawan dibegitukan? Kan enggak.
Jadi kalau kita samakan seperti itu, nggak ada celah-celah yang sifatnya untuk mendiskreditkan seseorang di sini, gitu. Kecuali memang tujuannya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Kalau sepanjang kepentingannya baik dan memang uang juga itu bukan dihasilkan dari orang-orang yang memang punya kepentingan, tapi memang orang-orang yang ikut mendukung kegiatan-kegiatan yang positif, memang salah. Enggak juga. Sekarang kita ngomonglah orang-orang yang di demo, ya, kita mau bicara, ya kan, itu memang orang-orang yang nggak dibayar. Kan juga kita nggak tahu. Kadang-kadang udah ada nasi bungkus, ada uang 50.000 di situ kan, gitu kan. Malah kemarin kan ada slogan dari ibu-ibu, emak-emak ngomong, naikin dong biaya demo dan lain sebagainya. Nasinya juga nasi yang lebih enak dong. Nah ini bentuk-bentuk penagihan. Jadi kan memang udah menjadi tradisi gitu kan. Agen-agennya harus siap nih. Nah jangan-jangan yang ngasih ke BEM UGM itu juga agen untuk ini. Makanya saya dalam konteks mobilisasi ini massa. kan nggak bisa menuduh ke sana. Ya. Makanya perlu ada investigasi. Jangan sampai ini blunder nih ceritanya kan. Hanya jatuh di, wah ini kesalahan Wapres dong kalau udah begini. Nggak begitu. Tadi saya udah gambarkan kok. Karena kegiatan-kegiatan yang sifatnya pragmatis seperti ini ya, itu bisa seketika dari seseorang kok datangnya. Bukan karena memang dikoordinir, bukan. Simpati aja kita gitu kan. Ya sekarang nih saya kadang-kadang cuap-cuap di El Sinta, cuap-cuap di media podcast membicarakan tentang masalah kasus seperti ini. Memangnya kita ada yang bayar? Tidak. Kerelaan semua gitu kan. Kerelaan apa? Karena pemerintah mau membangun negara ini kan. Kita hadir di situ sebagai bagian orang yang mendukung pemerintahan. Salah? Tidak dong dalam kaitan ini gitu loh. Jadi kalau seandainya memang misalnya, sekali lagi, ya kita mau kalau memang ini mau dituntaskan, tuntaskan setuntas-tuntasnya. Jangan sampai ada udang di balik batu dalam persoalan ini. Yang tujuannya untuk mendiskreditkan seseorang gitu. Karena saya yakin sekali Pak Wapres bukan tipe yang seperti itu. Ini kemudian menjadi sangat seksi beritanya. Karena sebelum itu kan, atau bahkan hampir bersamaan, isu tentang salah satu anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, walaupun mereka udah klarifikasi, tapi kan biasanya kalau isu itu, biasanya yang pertama itu yang terus bergema kan, walaupun kita klarifikasi, tapi orang selalu ingat apalagi kalau itu negatif. Yang diingat itu adalah informasi pertama, informasi pertamanya. Ya, betul. Jadi ketika saya udah memfitnah orang, besok klarifikasi, tetap aja yang diingat tuh yang pertama. Gitu. Jadi ada Budi Jiwandono kalau tidak salah, dari Komisi 1 fraksi Partai Gerindra mengatakan minta informasinya, dia meminta seluruh kader Gerindra untuk mengawasi gerak-gerik Mas Wapres di daerah. Nah belakangan ini kan emang Mas Wapres ini kan sering dan kita percaya itu atas perintah presiden lah. Tapi ini menarik karena ini seolah-olah simultan gitu. Ada isu anak-anak BEM yang ke Istana Wapres itu dapat uang 20 juta. Lalu tiba-tiba ada isu seolah-olah entah ini sengaja isu dihembuskan untuk memojokkan Mas Wapres atau gimana. Jadi Mas Wapres ini tolong diawasin pergerakannya. Emang ada manuver Mas Gibran ini? Ya begini. Yang pertama dulu nih ya, tupoksinya seorang Wapres. Itu kan dia kerja keliling kemana-kemana. Itu kan nggak lebih seperti seorang menteri. Cuma beda, wilayah kerja dia luas. Bisa hampir mendekati dengan presiden. Betul kan? Nggak hanya di bidang ekonomi, infrastruktur, pertanian, pariwisata, tapi semua. Tapi kerja-kerja yang sifatnya khusus tadi, tentunya kan ada pendelegasian. Ada tugas-tugas yang tupoksinya nih ke sini, gitu kan. Itu nggak boleh dari rel daripada persoalan itu. Terus kemudian layak dicurigai kegiatan-kegiatan itu. Ini kan menjadi ambigu menurut saya gitu kan. Loh, kerja-kerja yang dilakukan Wapres ini kan perintahnya dari presiden.
Ada dong di sana tupoksinya. Ke Papua seperti yang kemarin dilakukan. Ngapain ke sana? Ya kan? Mungkin melihat suatu keadaan sekolah kah, pendidikan kah, MBG kah, yang saya lihat MBG kalau nggak salah kemarin ke sana kan, yang cukup juga diawasi dari yang bersangkutan. Nah kalau kita lihat seperti itu, emang apa yang mesti diinikan lagi? Intrik-intrik apa yang harus memang dilakukan? Nggak ada, wilayah kerjanya belum. Misalnya, ya maaf nih, kalau menjelang Pilpres kan orang udah mulai, ya kan, memberi simpatik dalam bentuk bagaimana ada take and give-nya di situ, ya kan, memberi simpatik bagaimana nanti saya dipilih dan lain sebagainya. Kan ini belum waktunya. Berkaitan dengan kunjungan Pak Jokowi, orang selalu terus menarasikan ini untuk 2029. Ya belum bisa. Karena kenapa? Kita lihat, pemerintahan ini kerangka besarnya, ya, ini adalah keberlanjutan. Keberlanjutan dari siapa? Dari presiden sebelumnya. Program-program Pak Jokowi yang belum selesai atau yang sudah akan selesai, ini diselesaikan di pemerintahan yang sekarang. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi, Mas Gibran mau bermanuver untuk 2029, nggak akan masuk ceritanya. Karena keberlanjutan ini kan belum selesai. Keberlanjutan ini kan sampai 2029. Apa yang belum dikerjakan waktu Pak Jokowi harus dikerjakan, ya misalnya IKN, terus infrastruktur, terus juga hilirisasi dan lain sebagainya. Ini kan pemerintahan sekarang yang harus menyelesaikan, gitu. Jadi bagaimana bermanuver? Kalau saya lihatnya fokusnya kan kepada pekerjaan. Mungkin yang ditakutkan. Kalau Mas Gibran kemana-mana ini kan masa orang datang banyak. Maaf nih, barangkali di situ ditafsirkan. Jangan-jangan ada mobilisasi massa. Supaya nanti kalau Mas Waspres datang, ya kan, rakyat datang. Kayaknya juga nggak seperti itu. Dan saya nggak melihat ada intrik-intrik seperti itu. Orang yang datang itu pure datang, memang ya pengen ketemu wapresnya dan lain sebagainya. Seperti Pak Prabowo datang, ya kan, orang terus datang pengen ketemu dengan presidennya, itu normal-normal saja gitu kan. Jadi mobilisasi massa yang datang itu bukan karena memang dikondisikan, tapi memang apa adanya. Karena kan Mas Waspres juga kan kita lihat orangnya sangat cool, sangat bijak, ya, sangat menghargai orang. Itu yang kita lihat di situ gitu kan. Ini kan seperti juga Pak Jokowi, seperti juga Pak Prabowo. Kan kalau kemana-mana orang terus berkumpul banyak dan lain sebagainya. Apakah itu dimobilisasi? Juga tentunya tidak. Karena saya dibilang tadi, Pilpresnya masih jauh gitu loh, ya kan. Ini harusnya program-program kerja yang harus dipikirkan gitu. Jangan sekarang berpikir, wah 2029 seperti apa. Ya nggak akan selesai pembangunan ini. Betul. Gitu loh. Nggak akan jalan keberlanjutan ini. Ada informasi nggak Pak? Karena kan isunya sejak itu kemudian Mas Wapres itu tidak diberi lagi peran strategis di pemerintahan. Jadi dipersempitlah ruang geraknya di pemerintahan ini sehingga kemudian dia melakukan itu tadi, kunjungan ke daerah, terutama ke tempat-tempat di mana Pak Jokowi dulu punya massa yang banyak. Emang nggak dikasih peran strategis sekarang? Kalau yang Pak Suhadi lihat gimana? Gini, peran strategis itu apa sih? Ini kan harus ada klasifikasinya juga. Karena sekarang kalau dia ke daerah, kalau dia juga mengerjakan proyek-proyek yang memang dicanangkan oleh Pak Prabowo, itu bukan kerjaan strategis. Kan kerjaan strategis dong, IKN, kan gitu. IKN. Justru dengan dia ke daerah itu bukan kemudian dia dikecilkan perannya. Ini kan kepanjangan tangan presiden kan. Berbagi tugas. Namanya juga presiden dan wakil presiden. Jadi apa yang nggak memang bisa dikerjakan oleh presiden, ya dikerjakan dengan wapresnya. Ini kan kerjaan-kerjaan strategis semua, nggak ada kerjaan kesana cuman anjang sana, terus nanti pulang lagi, kan enggak. Kemarin clear loh, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang program pemerintah yang memang harus dikerjakan di sana. Jadi kalau dibilang itu merupakan bahwa bagian daripada penggerdilan kerja-kerja
wapres, saya nggak setuju. Kan memang harus begitu kerjanya. Kecuali wapres kerjanya duduk aja di istana, itu lain lagi, ya kan? Misalnya nerima tamu orang demo, terima tamu orang-orang yang lagi punya kepentingan dan lain sebagainya, kan nggak seperti itu juga. Justru dengan memberikan tugas-tugas seperti itu, artinya presiden ini sekarang benar-benar membagi tugas secara merata dan adil untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita juga tahu dong kesibukan presiden seperti apa, ya kan? Jadi peran-peran besarnya yang ada di daerah ya udah dikerjakan Mas Gibran sebagai wapres. Jadi itu kan menurut saya bagus dong gitu kan. Jadi apa yang salah gitu kan? Cuman ya seperti yang saya katakan tadi, orang barangkali memandang ya kan, setiap kunjungan wapres ke daerah itu terus banyak orang datang seperti memobilisasi massa. Itu mungkin anggapannya gitu kan. Tapi juga mau ngapain dia kalau ada orang di situ? Dan kalaupun itu terjadi, apa perlu Pak Prabowo mewaspadai itu? Ya nggak perlu juga. Ya kan? Apalagi kalau memang keberlanjutan 2029 sampai ke depannya lagi sama-sama, apa yang ditakutin? Dan di permukaan itu tidak terlihat kalau Pak Mas Wapres itu seperti membangkang semua, terutama program-program strategisnya presiden kan? Ya. Tidak terlihat dia, orang bilang presiden ke kiri, dia ke kanan. Nggak ada itu. Semua dia support aja. Iya, dia support kok. Gitu. Gini, sebetulnya kan gampang aja kan. Kalau memang ada pekerjaan yang melenceng, presiden marah dong. Ya. Ini kan nggak ada. Fine-fine aja kok. Ya, selama ini presiden juga happy-happy aja melihatinnya kan. Gitu kan. Ya itu tadi, cuma memang ada pembisik-pembisik. Wah, Mas Wapres ini harus diwaspadai. Nanti bisa jadi rival kamu dan lain sebagainya. Ini mungkin yang menjadi persoalan kenapa menjadi intrik-intrik yang nggak sehat. Kalau saya lihat dari kacamata yang lebih luas, ya, Mas Wapres itu orang yang sangat bagaimana berkomitmen untuk melanjutkan dan mengerjakan program-program kerja presiden. Komitmen dia untuk menjadi pembantu presiden. Sekarang kita contohin ya. Contoh nih paling gampang. Saya sih nggak mau melihat yang lain-lain. Ada kepentingan-kepentingan ya dari negara-negara lain datang. Pak Wapres juga sekarang ikut menerima kan. Duta besar atau dari mana. Mas Wapres juga ikut menerima kan. Gitu kan. Artinya kan di sini nggak ada pembatasan. Terus juga tugas-tugas ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu kan udah dipercayakan hal yang besar itu kepada Mas Wapres. Jadi apa yang salah? Nggak ada yang salah dalam persoalan ini. Gitu. Cuma kalau orang menimbulkan kecemburuan tadi, maklum. Yang ya kan, karena siapa? itu mindsetnya 2029. Tapi kalau dilihat ini Om, isu-isu ini kan seperti kumparan. Ya kan, misalnya tadi ada BEM, terus meluas ke Wapres. Di Wapres itu kemudian ada isu dikerdilkan perannya. Karena dikerdilkan perannya di istana, kemudian dia lompat ke luar nih. Ke masyarakat. Keluar garis lah istilahnya. Ke masyarakat. Nah, di sini kemudian dikaitkan dengan relasi Prabowo dengan Pak Jokowi. Jago juga orang bikin isu itu ya. Kumparan isunya itu loh kalau kita ikut. Sekarang gini, gampang kok. Kalau dia ke daerah, dia naik pesawat kan. Nggak mungkin dia bawa mobil. Kalau ke Papua, ya kan. Nggak mungkin naik kapal laut. Pasti naik pesawat. Memang beli tiket. Kebutuhan di sana, hotel, penginapan dan lain sebagainya, makan sebagai wakil presiden. Memang itu tidak diatur di Riseknik. Terus di kantongnya, dari kantongnya sendiri, kan juga enggak dong. Ya, di situ pasti ada aturan-aturan istana yang harus ditaati, ya kan? Ya, istana memberikan tiket pesawat, menyiapkan uang saku Mas Wapres. Ya, kan semuanya dari pemerintah, nggak mungkin dong dari kantong sendiri. Nah, kalau ini dipersepsikan bahwa dia meninggalkan gelanggang mencari wilayah-wilayah kerja yang baru, kan nggak akan mungkin jalan dong dalam kaitan ini, ya kan? Dan kalau itu terjadi, Pak Prabowo sudah marah.
berarti kamu memang mencari kepentingan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara. Sudahlah, percayalah, Mas Wapres ini orang baik, ya. Karena saya juga pernah ikut membuat tulisan walaupun sedikit, ya, terkait masalah dia. Gak ada tuh ambisius yang sifatnya, nanti saya mau begini, gak ada. Dia gak ada ambisi-ambisi seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, setiap kali kerja yang dia kerjakan, itu betul-betul sesuai dengan memang tupoksinya dia. Dia dikasih apa, itu yang dia kerjakan. Kalau dia mau cari-cari nama, dia waktu jadi wali kota, gampang aja gitu kan. Ini kan contoh yang paling gampang waktu dia jadi wali kota. Dia rela tidak terkenal. Dia rela dimusuhin orang kok. Demi bagaimana memperjuangkan rakyat. Kan? Atau mungkin ini Om, ini kan dulu sempat waktu awal-awal kasus pencemaran nama baik itu, sudah ada isu bahwa setelah ini akan larinya ke Mas Wapres. Ya kan? Mereka ini udah mulai ujung nih. Kayaknya udah mulai dingin dah, pakai mainan baru mungkin begitu ya. Jadi menyasar ke Pak Wapres sekarang. Sementara ya, Pak Jokowi isunya adalah sudah tidak harmonis dengan Pak Prabowo. Bahkan ada pemberitaan yang mengatakan beberapa kali minta ketemu tuh sampai gak mau Pak Prabowo. Jadi seolah-olah Pak Prabowo itu udah menutup pintu ke Pak Jokowi. Lalu sekarang karena imbas itu, jadi kan kelihatannya orang berasumsi begini, Mas Gibran tuh kan masuk ke sana karena Pak Jokowi, ya kan. Begitu Prabowo menutup pintu ke Pak Jokowi, maka menurut mereka anak kecil ini, Mas Wapres ini gampang dicabut gitu. Apa begitu yang Om tangkap dari isu-isu yang beredar ini? Kalau itu sih menurut saya terlalu jauh ya. Yeah. Isu bahwa ada perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya. Terus kemudian dinyatakan tidak harmonis dan itu memang sengaja dipisahkan supaya bagaimana bisa mengangkat Mas Wapres ini bisa digulingkan dan lain sebagainya. Dugaan saya enggak akan. Dan itu akan menjadi hanya isu saja. Karena gini, Vincent, terkait dengan ketatanegaraan ini juga harus hati-hati loh. Iya kan? Karena sekarang kalau seandainya memang ada upaya-upaya untuk menjatuhkan dan itu bermuara dari presiden, ini nggak akan bagus pemerintahan ini. Karena nanti orang juga ngecap, lo dulu wapresnya jatuhin, ya kan? Seperti yang pernah kita tahu lah, ya. Contoh kejadian Bu Mega, kejadian SBY dengan Bu Mega. Ini sebagai contoh aja gitu kan. Itu ada periksa yang tidak bagus. Gus Dur yang isunya begini-begini. Terus kan itu berkembang terus kan. Dan emang kita mau. Jejak sejarah yang buruk. Ada jejak sejarah yang negatif gitu loh maksud saya. Emang mau nanti akan menjadi bulian orang seperti ini. Kan gitu kan. Ya kalau memang nanti nggak cocok, nggak sependapat, barangkali Pak Prabowo ini orang yang cukup cerdas sebagai kepala negara, sebagai presiden gitu kan. Dan orang yang sangat bijak juga saya lihat. Itu nggak mungkin melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena bagi dia, bagi Pak Prabowo, kalau memang Pak Mas Gibran ini nggak cocok berlanjut kerja berikutnya, ya di 2029 Pak Prabowo nggak usah milih Gibran, itu aja selesai kok. Ngapain takut? Orang sekarang presidennya Pak Prabowo kok, ya kan? Dia bisa bekerja dengan segala cara. Bagaimana nanti memenangkan pilpres itu? Ngapain dipikirin hal-hal yang remeh-temeh seperti ini gitu kan? Jadi menurut saya enggak inilah. Apalagi terus mengkait-kaitkan Pak Jokowi supaya ini ya tujuannya memang sekarang ini kan saya juga dengar nih ada kubu di sana nih ya kan. Ada kakinya satu ke sini, kakinya satu begini gitu kan. Ya itu memang sengaja yang nggak suka dengan Pak Jokowi selalu akan membangun narasi yang seperti itu. Kan kalau kita lihat juga akhir-akhir ini aja lah berkaitan dengan masalah kemarin ada tahap 2. Terus sebelumnya Mas Didit Prabowo datang ke Solo. Terus kemudian juga ada lagi ya orang utusan dari istana juga. Terus kemudian datang lagi yang kita dengar hari ini ya kan sekretaris presiden ya. Itu juga datang ke sana. Artinya kan
secara kerja dan secara harmonisasi Relasi ini kan berjalan semua. baik gitu kan. Apalagi yang perlu diinikan gitu. Ya cuman orang mungkin capek ya, kok susah ya memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Cuma kalau kemudian memang misal tiba-tiba ada sesuatu yang memang Pak Prabowo nggak bisa. Terus kemudian memang juga ada kepentingan dari Pak Jokowi, terus belum tersampaikan. Itu kan nggak bisa ditafsirkan seperti itu. Kalau terlalu dekat nanti salah. Jauh ditafsirkan bahwa sekarang udah berhasil nih dipecah dan lain sebagainya. Kan seperti itu yang terbangun. Pak Prabowo itu orang yang sangat mengenang jasa orang kok. Tipikalnya adalah sangat negarawan yang luar biasa. Yang saya lihat gitu ya. Ya karena bagaimana dia menghargai Bu Mega. Walaupun kita tahu kan ini kan ada di posisi oposisi gitu kan. Ya bagaimana tetap menghargai gitu kan. Dalam arti oposisi ya oposisi gitu kan. Tapi kebaikan seorang negarawan tetap itu dipelihara. Sebagai bentuk bagaimana negara ini dibangun kan itu, ya kan sebetulnya gampang aja. Kamu oposisi, saya udah nggak mau ketemu lagi dengan Bu Mega kan bisa aja terjadi seperti itu kan. Udahlah saya musuhan dulu, ini kan nggak dilakukan, ya kan. Kalau datang juga ketemu Pak Prabowo sangat hormat dengan Bu Mega, ya kan. Sementara kita lihat partainya kan mengkritik sangat pedas kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi ya masuk akal gitu loh. Ya memang nggak benar ya, kita harus juga omongin supaya juga pemerintah eling dan dong. Itu gitu. Normal, biasa aja di dunia politik ya. Betul. Terima kasih Om Suhadi sudah meluangkan waktu hampir 2 jam lebih di sini. Mudah-mudahan kita berharap sih negara ini baik-baik saja. Ya kan, kalau ada yang menghendaki suksesi ya tunggulah 2029. Ya 2029 aja. Betul. Toh belum ada menurut kita sih situasi yang sangat luar biasa yang memaksa kita untuk menggantikan pemerintahan yang sekarang. Sejauh ini Pak Prabowo kelihatan sangat berusaha untuk mengembalikan negara dan bangsa ini menjadi seperti yang diinginkan oleh para pendahulunya. Betul. Gitu kan. Dan malah lebih berani loh dia. Mendiri, betul. Terutama di penegakan hukum. Iya. Salut saya. Itu makanya sayang kalau beliau lagi semangat-semangatnya terus dikendorkan dengan isu-isu. Makanya dia kadang-kadang marah itu. Hati-hati tuh, saya tahu tuh yang bayar-bayar demo tuh. Karena menurut dia saya lagi mau benahin ini kok diganggu-ganggu terus ya. Ya mungkin masuk akal juga. Akhirnya dia marah. Ya udah kita ngomong apa adanya aja katanya. Kalian bayar demo emang kalian nggak tahu. Saya tahu yang bayar-bayar itu. Betul. Itu. Sekali lagi terima kasih Pak Suhadi. Terima kasih. Pemirsa, semoga hidup kita di negara ini akan baik-baik saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.